Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 kimia akan melakukan proyek yang berjudul daya hantar listrik dengan larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di sini kami akan memenuhi nilai UTS. Perkenalkan, nama saya Rehan Ersananda dengan NIM 240101059, dan di sebelah kiri saya Sani Nurani Putri dengan NIM 24010100049. Saya Nabil Parehan dengan NIM 24010100081. Saya Gilang Pratama Putra dengan NIM 24010100042. Saya Enggi Gracia Desmond Junta dengan NIM 24010100077. Saya Didi Agung Nugraha dengan NIM 24010100062. baik. Di sini kami akan langsung melakukan prakteknya. Oke, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami. Yang pertama, kami mempunyai alat dan bahan yaitu 5 larutan. Nah, yang pertama ini larutan air atau nama kimianya H2O. Nah, di sini kami juga mempunyai larutan isotonik atau disebut juga larutan ion. Kami mempunyai larutan cuka atau sebutan lainnya CH3COOH, dan yang sebelahnya juga ada larutan gula atau nama kimianya C12H22O11. Dan yang terakhir ini ada larutan garam atau disebut juga larutan NaCl. Nah, di sini kami juga mempunyai alat bahan yaitu kabel yang disambungkan dengan kabel buaya jadinya. Nah, ini juga ada paku beton dan juga tersambung melalui sumber ke baterai. Dan di sini juga kami mempunyai baterai 9 volt. Nah, di sini juga ada fitting lampu, dan yang terakhir ada lampu dioda. Sekian dan terima kasih. Pertama, mari kita pasang kabel ke baterai, ke kutub baterai supaya ada arus. Lalu kita pasang lampu ke fitting. Lalu kita pasang fittingnya, dijepit. Satu juga. Lalu kita pengetesan. Pertama kita masukkan ke air supaya untuk menetralkannya. Nah, sudah netral, kita lap dulu supaya lebih kering. Kalau udah kering, kita masukkan ke larutan cuka. Karena cuka itu elektrolit, maka ada gelembung walaupun daya hantarnya tidak kuat. Ini pun tidak menghidupkan lampu. Selesai masukin ke larutan, kita lap dulu supaya kering. Setelah Agung jelaskan tentang praktek larutan cuka, kita akan melanjutkan dengan larutan gula. Sebelum lanjut, kita menetralkan terlebih dahulu, lalu dilap agar kering. Oke. Tidak ada reaksi apapun karena gula bukan larutan elektrolit, berarti tidak terionisasi dalam air dan tidak menghasilkan ion. Dan untuk lampunya tidak menyala. Selanjutnya, setelah Gilang melakukan percobaan pada larutan gula, kita netralkan terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Kita lanjutkan dengan larutan isotonik. Nah, bisa dilihat pada larutan isotonik dia mengeluarkan gelembung sama seperti pada larutan cuka, yang berarti daya hantar listriknya lemah sehingga tidak menghidupkan lampu, tetapi larutan mengeluarkan gelembung.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan larutan garam atau NaCl. Kita menetralkannya dulu. Lalu kita lap. Nah, langsung saja kita masukkan ke larutan NaCl. Nah, di sini larutan garam memiliki arus yang sangat kuat sehingga menghidupkan lampu. Dan larutan garam ini memiliki gelembung. Baik teman-teman, jadi bisa kita simpulkan pada percobaan daya hantar listrik ini perbedaan terjadi karena jenis larutan dan ion-ion yang terkandung di dalamnya berbeda. Nah, pada larutan NaCl ataupun larutan garam mempunyai elektrolit yang kuat dan larutan isotonik mengandung elektrolit yang lemah dan hanya sedikit ion yang terbentuk. Sedangkan larutan cuka atau asam asetat hanya terionisasi sebagian menjadi ion H+ dan CH3COO-. Sedangkan gula atau sukrosa adalah non-elektrolit, yang berarti tidak terionisasi dalam air dan tidak menghasilkan ion. Secara keseluruhan, elektrolit kuat seperti larutan garam menghantarkan listrik dengan baik dan menyalakan lampu. Sedangkan elektrolit lemah atau non-elektrolit seperti isotonik, cuka, dan gula tidak cukup menghantarkan listrik untuk menghasilkan efek yang sama. Jadi sekian presentasi proyek dari daya hantar listrik dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.